Kitabnya saudara di kitab Matius 4. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini. Tema kita pagi hari ini adalah beginilah cara iblis mengintimidasi kita. Nah, iblis mengenal kita, saudara. Iblis tahu banget kita seperti apa. Kita juga harus tahu cara kerja iblis agar supaya kita penuh dengan kehati-hatian. Penting sekali, saudara. Karena iblis itu pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menang. Tiap hari kita harus menang. Amin. Ya. Buka kitabnya saudara. Matius 4 mulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Ayo baca sama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatanya kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Katakan amin, saudara. Wow. Iblis, kalau kita baca kayak begini, iblis itu hanya bisa intimidasi kita. Intimidasinya itu lewat apa toh? Telinga dan mata. Ini kan Tuhannya sedang lapar gitu ya. Lagi berpuasa selesai 40 hari, lapar banget. Lapar artinya dia nggak punya apa-apa buat dimakan, buat diminum. Dia lapar dan dia haus. Apakah selevel Tuhan Yesus ini nggak bisa menyiapkan mujizat? Atau dia tinggal ngomong sama bapaknya, "Bapak, aku lapar, aku haus." Apakah selevel Yesus ini tidak bisa menghadirkan mujizat? Padahal Tuhan Yesus ini mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan dia membuat banyak mujizat. Apa iya pada saat Yesus sedang kelaparan, sedang kehausan, dia tidak bisa menghadirkan mujizat itu? Nah, kita lihat saudara ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan. Yesus merasakan ini. Jadi kalau Anda dan saya dibawa Tuhan ke suatu padang gurun, itu diizinkan oleh Roh Kudus untuk kita rasakan. Perhatikan. Untuk dicobai iblis. Perhatikan lo ya. Untuk dicobai iblis. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi iblis mencobai untuk apa toh? Nah, nanti kita akan lihat mengapa kita perlu yang namanya ujian gitu ya, tantangan, proses. Untuk apa kita melakukan itu? Untuk apa kita merasakan itu? Lihat. Maka Yesus dibawa ke Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Padang gurun itu bicara tentang apa? Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada pertolongan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apa-apa padang gurun itu. Saya berdoa nanti Anda punya kesempatan untuk pergi ke Israel. Nanti lihat di padang gurun seperti apa. Panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Nah, Yesus dibawa Roh, yaitu Roh Kudus, untuk dicobai iblis. Untuk apa? Lihat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus sama seperti kita, saudara. Sekalipun dia juga bisa membuat banyak mujizat, tetapi dia tetap taat kepada Bapaknya. Dia nggak sembarangan minta-minta seperti anak kecil
yang minta kepada bapaknya, saya minta mobil, saya minta ini, saya minta itu, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia tetap taat kepada bapaknya, karena Yesus tahu bahwa utusan Roh Kudus untuk dicobai iblis waktu berada di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat, kalau kalimatnya kayak begini, iblis itu ngenyek banget. Ngenyek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Kayak merendahkan banget gitu loh, saudara. Kalau saya pakai bahasa saya, Yesus, katanya engkau anak Allah, katanya engkau bisa bikin mujizat. Seringkali kita dengar nggak di dalam telinga kita? Katanya kamu sudah berdoa, mana Tuhanmu? Engkau sudah melakukan puasa, mana pertolongan yang dia berikan? Engkau sudah melakukan banyak hal, mana janjinya yang dia berikan buatmu? Nah, sering kan mendengar itu intimidasi. Jangankan kok kita, Yesus aja merasakan itu. Lihat, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Lihat, kita juga digituin kan sama iblis. Seringkali iblis intimidasi lewat telinga kita, lewat apa? Lewat itu tadi tuh, gak ada mujizat, kita diintimidasi. Gak ada pertolongan, kita diintimidasi. Kita mengalami kecelakaan, iblis intimidasi. Kita mengalami kehancuran, iblis intimidasi. Hati-hati dengan situasi yang seperti ini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Mana Tuhanmu? Gak bisa buat mujizat kan? Engkau sudah berdoa, mana janjinya? Omong kosong itu Alkitab. Bohong banget itu Alkitab. Nah, iblis suka sekali mengintimidasi anak-anak Tuhan yang kalau kita tidak kokoh kekristenannya, kita akan terseret dengan tipuan itu. Hati-hati. Intimidasi iblis selalu lewat telinga dan mata. Telinga itu suaranya iblis. Mata itu untuk apa? Menunjukkan kesukaran, kesusahan, ketidakberdayaan itu lewat mata. Jadi waktu fondasi kekristenan kita nggak kuat banget, telinga kita terus-menerus mendengar intimidasi iblis, engkau nggak punya kuasa untuk memperkatakan firman Tuhan. Makanya waktu kita baca firman Tuhan, perlu sekali kita memperkatakan itu sampai telinga kita mendengar. Kenapa toh kok sampai telinga kita mendengar? Kita menghardik yang namanya kuasa iblis. Tapi di akhir ayat dikatakan, enyahlah engkau iblis. Gitu kan Yesus lakukan. Kita pagi hari ini ngerti bahwa intimidasi demi intimidasi itu yang ditaruh iblis lewat telinga, kita harus lawannya pakai apa, saudara? Firman. Yesus pakainya apa? Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita gampang terseret sama iblis tadi tuh, kita hanya berpikir begini, iya ya, kok Tuhan biarkan utang saya numpuk? Oh iya ya, kok Tuhan biarkan saya bercerai? Oh iya ya, kok Tuhan biarkan saya ancur-ancuran, keluarga saya nggak ngalami mujizat apa-apa? Kok Tuhan izinkan begitu? Ketika pikiran kita hanya tentang kebutuhan, dan kebutuhan, ini loh firman Tuhan sudah katakan, hidup bukan tentang roti. Roti itu bicara tentang kebutuhan pribadi. Kalau pikiran kita hanya kebutuhan pribadi saja, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh iblis. Kita akan mudah sekali dihancurkan sama iblis. Nah, lalu tadi kan Yesus bilangnya begini, iblis kan bilangnya begini, kalau batu itu kok bisa rubah jadi roti, kok bisa kenyang. Iblis berusaha untuk apa toh? Intimidasi Tuhan Yesus supaya apa? Engkau kan lapar. Jadi iblis itu ingin kita itu fokusnya kepada kebutuhan hidup, bukan dengan firman Tuhan. Makanya Yesus memperkatakan saklek banget. Dengan bahasa lainnya adalah, aku gak butuh roti. Yang aku butuhkan adalah firman yang menguatkan hidupku. Jadi sekalipun engkau gak punya apa-apa, sekalipun kau berada di padang gurun, dalam kondisi kau gak punya kekuatan sama sekali,
Kalaupun itu memang tidak ada, tetap bertahan mengasihi Yesus. Tetap bertahan dalam doa pujian penyembahan. Tetap bertahan dengan kekuatan yang tersisa. Mungkin tinggal sedikit. Tapi tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap berdoa. Tetap memuliakan Tuhan. Ini loh. Persis seperti yang Yesus katakan. Kalau intimidasi enggak kau lawan dengan firman Tuhan, engkau akan terseret dengan itu. Berapa banyak kita gampang jatuh. Berapa banyak kita gampang terseret sama arus dunia. Waktu apa? Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Hati-hati saudara. Kalau kita tidak bisa mengendalikan suara iblis, maka kita juga tidak akan bisa mengendalikan diri sendiri. Dan itu berbahaya. Berapa banyak orang pada akhirnya mundur dari Tuhan pada saat apa? Tidak bisa mengendalikan ini mata. Matamu melihat kesukaran. Matamu melihat kehancuran. Matamu melihat hal-hal yang tidak nyaman, yang gak enak dan lain sebagainya. Iblis memperdengarkan semuanya itu. Makanya firman Tuhan di ayat yang keempat ini, Yesus mengajarkan kepada kita, Anda harus memperkatakan firman Tuhan. Anda harus memperkatakan kuasa daripada Allah itu sendiri. Makanya kalau gak baca firman Tuhan, Anda gak punya senjata, saudara. Kalau tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak ada senjata yang bisa diperkatakan. Yang ada kita cuma stres, frustrasi, ketakutan terus-menerus, dan itu berbahaya dalam hidup kita. Berikutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Lihat, iblis juga tahu betapa dahsyatnya Mazmur 91. Masih membaca Mazmur 91, saudara? Kalau bisa, baca Mazmur 91 tiap hari. Tapi ingat ya, Mazmur 91 itu bukan mantra, bukan jimat. Tetapi itu adalah pernyataan kuasa daripada Roh Kudus. Penting sekali membaca Mazmur 91. Supaya kita dan satu keluarga itu aman dalam lindungan Tuhan. Ya, iblis itu berusaha mengingatkan, mana Keti, engkau membaca Mazmur 91, tapi pada kenyataannya engkau tidak luput dari pencobaan. Kita bisa menjawab, selama kita masih napak di bumi, kita akan diperhadapkan dengan situasi, berbagai macam situasi apa saja. Enggak masalah. Tuhan Yesus jawabnya saklek. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang artinya apa? Aku punya Tuhan kok. Untuk apa engkau menyerang aku? Aku punya Tuhan. Sekalipun keadaanku tidak baik-baik saja, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah, aku punya Tuhan yang dahsyat. Makanya membungkam mulut iblis dengan apa? Pujian penyembahan. Iblis kalau kerja, saudara, satset. Kita kalau kerja juga harus satset. Firman Tuhan harus kita perkatakan dengan cepat. Kalau nggak bisa ngomong apa-apa, pujian penyembahan itu efektif, saudara. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, kemarin kita sudah belajar toh, bagaimana caranya memulai hari, bagaimana caranya saat teduh, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian penyembahan. Nah, waktu hatimu berlimpah dengan ucapan syukur, waktu hatimu memuji dan memuliakan Tuhan, engkau bisa mengalahkan intimidasi iblis. Ketakutan demi ketakutan itu dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita bisa bermegah oleh karena Tuhan. Aku punya Tuhan kok. Aku tidak pernah takut menghadapi apapun, aku punya Tuhan. Aku tidak pernah mau diintimidasi oleh siapapun, aku punya Tuhan. Makanya
kuasa daripada Roh Kudus itu biarlah turun atas kita. Mintalah pengurapan atas mulutmu ini loh. Minta saudara. Tiap hari saya juga begitu. Mengurapi mulut dengan apa? Pujian penyembahan. Tuhan, aku mau memuji Engkau. Tuhan, aku mau meninggikan Engkau. Tuhan, aku mau mengagungkan Engkau. Waktu kita meninggikan nama Tuhan, pengurapan Tuhan itu turun saudara. Kita menjadi orang yang sangat kuat. Kita menjadi orang yang sangat merdeka. Merdeka dari apa tau? Intimidasi. Gak gampang disetir sama iblis. Jangan mau disetir sama iblis saudara. Jangan mau disetir. Contoh. Pagi-pagi engkau dibuat malas untuk bangun. Waktunya jam saat teduh ya, jam 7 gini. Waktunya saat teduh engkau dibuat apa? Ribut sama pasangan gitu ya. Supaya hilang damai sejahtera. Udah mulai jam 7 nih. Waktunya saat teduh engkau dibuat apa? Dibuat hilang damai sejahtera. Wah, waktu engkau buka WA gitu ya, engkau pengen marah, engkau pengen kecewa, engkau pengen apa, dibuat hilang damai sejahteramu. Supaya engkau nggak saat teduh. Kemudian dibuat apa lagi? Dibuat engkau kebingungan dengan kebutuhanmu sepanjang hari itu. Udahlah, aku nggak saat teduh. Hatiku lagi nggak mood. Pikiranku lagi kacau. Nah, situasi-situasi seperti ini, kalau engkau nggak bisa kendalikan, kalah. Situasi seperti ini kalau kita nggak punya kuasa darah Yesus melalui firman, engkau pasti kalah. Engkau pasti kalah. Makanya perlu pengurapan daripada Tuhan lewat apa? Doa, pujian, penyembahan tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari saudara. Jangan kalau pas liburan begini, ini kan libur udah mulai. Libur panjang, libur lebaran. Terus enak-enakan gak saat teduh. Wah, ini waktunya digempur sama iblis nih. Gampang sekali. Hati-hati saudara. Kalau api Tuhan dibiarkan padam, wah serangannya dahsyat banget. Serangannya luar biasa. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis itu suka bilang begini, udahlah, Tuhan tahu kok kamu lagi banyak pikiran. Tuhan tahu kamu banyak persoalan, gak apa-apa, gak ibadah, Tuhan tahu. Nah, iblis berusaha untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa nanti aku akan memberikan tempat yang baik. Yesus gak bisa tolong kamu. Dibuatnya apa? Wah, dibuatnya bisnis yang gak jujur. Diberikan pekerjaan di luar kota, biar pasangan ini, ya pasangan suami istri ini pisah gitu. Dibuat apa? Bisnis usaha yang pagi-pagi harus bangun, harus kerja keras, dan lain sebagainya. Dibuat utangmu banyak banget supaya engkau kerja keras. Tujuannya apa? Memisahkan hidup kita dengan Tuhan. Makanya lihat, iblis membawanya ke gunung yang amat tinggi. Iblis lagi pamer bahwa ia akan memperlihatkan kepada kerajaan dunia ini dan segala kemegahannya supaya Yesusnya tergiur. Apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Saudara, kalau kita itu adalah anak Allah, kita itu kan ahli warisnya Tuhan. Kita suka ketakutan dengan kebutuhan hidup. Kita suka takut miskin. Kita takut kehilangan posisi pekerjaan. Kita takut kehilangan bisnis usaha kita. Kita lupa mengagungkan Tuhan. Iblis ini kan kurang ajar banget. Yang mempunyai langit dan bumi itu Allah kok. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Kok dia bisa ngaku-ngaku ini punyanya dia? Bahkan dia pamer, aku akan tunjukkan ini kepadamu. Aku akan berikan ini kepadamu. Yesus tahu bahwa dia itu anak Allah. Makanya kita itu suka lupa bahwa engkau ini anak Allah. Engkau itu punya kuasa. Berapa banyak anak-anak Tuhan gak punya kuasa. Waktu dia dalam tekanan, dia gak bisa berdoa. Bahwa Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Memindahkan gunung. Memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Menaklukkan, menginjak iblis. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Nah,
Seringkali kita kalah sama perkataan iblis. Kita nggak punya senjata. Doa enggak, baca firman enggak, pujian penyembahan enggak. Banyak orang menyepelekan iblis. Iblis ini pakai jubah Allah. Seolah-olah apa? Dia penolong. Hari gini loh, tahun 2025 masih aja orang pergi ke dukun. Masih aja pakai klenik. Buat apa? Buat balas orang, buat bikin kekayaan, buat apa? Buat tameng katanya. Hari gini loh masih ada ya kayak begitu. Coba, kita pakai senjata apa untuk lawan itu? Engkau lupa bahwa kita diberikan kuasa oleh darah Yesus untuk apa? Melawan tipu daya iblis itu. Yesus ngomongnya apa? Dan berkata kepada iblis ngomongnya apa? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat saudara. Iblis menyerang dengan apa? Dengan kuasa. Kuasanya itu. Makanya saudara, iblis berusaha untuk apa? Membuat kita tidak berdaya. Iblis intimidasi kita terus menerus dengan berbagai macam ketakutan. Dengan berbagai macam penderitaan. Bahkan engkau dibuat enggak berdaya sama iblis. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Iblis kan suka pamer sama kita. Gak apa-apa, dikit-dikit kamu pakai kartu kredit, gak apa-apa. Duit bisa dicari. Saya tuh paling sebel sama orang kalau ngomong, udahlah, duit bisa dicari kok. Sekarang pakai aja dulu kartu kreditnya. Contoh orang tidak berhikmat kayak begini. Udahlah, gak apa-apa, pinjam ke orang dulu, nanti dibayar. Contoh orang tidak berhikmat seperti ini. Iblis bisa berkuasa lewat kartu kredit. Iblis bisa berkuasa lewat pinjaman online. Iblis bisa berkuasa lewat orang lain, saudara. Untuk mempengaruhi kita. Kamu bercerai saja. Udahlah, dia bukan pasanganmu, kamu bercerai saja. Iblis bisa berkuasa lewat apapun. Bahkan iblis bisa berkuasa lewat HP. Berapa banyak orang kalau lagi ibadah mainan HP terus. Berapa banyak saudara, orang-orang gak menghormati Tuhan, HP terus yang dibuka. Iblis berusaha buat kita meleng dari mata, dari pendengaran kita. Supaya apa? Kita nggak melihat kuasa Tuhan, kita nggak mendengar firman Tuhan. Lalu kalau sudah kayak begini, seperti apa kita harus melakukan? Yesus melakukan kayak begini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Lihat, garis bawahi ini. Enyahlah iblis. Anda dan saya harus punya keberanian untuk mengusir kuasa jahat. Nanti habis ini saya mau saksikan saudara. Saya baru aja melakukan saudara. Tuhan Yesus saklek gak mau mendengar omongan iblis. Ini dari tadi kan iblis itu nawarinnya apa toh? Kekayaan, hidup enak, kemewahan, ketenaran. Ini loh dari tadi itu ya. Dia mau menyediakan roti. Lalu apa? Disuruh menjatuhkan diri. Lalu kemudian apa? Diperlihatkan kekayaan dunia. Yesus gerah dengan semua tawaran iblis itu. Gak bergeming Yesusnya. Lalu Yesus katakan apa? Enyah kok iblis. Itu yang seringkali saya lakukan saudara. Iblis berusaha intimidasi dengan berbagai macam ketakutan. Makanya bungkem itu mulut. Yesus kenapa berani mengatakan enyahlah kok iblis? Karena Yesus tahu yang pertama, padang gurun itu atas utusan Roh Kudus. Anda dan saya harus sadar, saudara. Kalau kita itu sedang dibawa dalam proses, itu tujuan ilahi lagi diberikan pada kita. Kita lagi diajar sama Tuhan untuk mengusir setan. Kita lagi diajar untuk mengusir intimidasi iblis, mematahkan intimidasi iblis. Makanya kalau misalkan kita nggak punya kuasa, Yesus merasa dia punya kuasa. Dia anak Allah, dia punya power untuk apa? Sekalipun dia bisa makan, pikiran Yesus bukan tentang makanan. Yang dia pikirkan adalah darah Yesus itu sendiri, yaitu Allah. Dia tahu ketaatan, karena dia berpuasa 40 hari lamanya atas
izin daripada Roh Kudus. Kita sendiri saudara, kalau kita nggak paham bahwa kita dibawa kepada situasi yang tidak enak ini, supaya apa toh? Supaya kita tunduk sama Roh Kudus. Amin. So, saudara, begitu intimidasi datang, bungkam mulut iblis, darah Yesus. Saya perintahkan engkau keluar atas pikiran saya, keluar atas telinga saya. Kamu berisik, kamu bising, keluar dalam nama Yesus. Makanya fondasi kekristenanmu mesti kokoh. Kalau enggak, engkau akan melo-melo terus, mengasihani diri terus-menerus, merasa ketakutan terus-menerus. Engkau enggak berdaya, sakit-sakitan terus, banyak pikiran dan lain sebagainya. Kita tahu kuasa Allah. Amin. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus memperkatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Makanya hukum Taurat yang pertama apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah perintah yang pertama. Pahami itu. Kalau kita tiap pagi nggak mengawalinya dengan Tuhan, makanya suka kalah toh. Dapat tantangan kalah, dapat cobaan kalah. Karena apa? Tidak mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita mau mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus, tapi nggak pernah nyembah. Dengan segenap hatiku, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Bohong. Iya, tapi bohong. Nah, saat teduhmu sia-sia, saudara. Saat teduh bolong-bolong itu sia-sia. Sama halnya kalau orang lagi makan, hanya sekedar kenyang, tapi engkau nggak memperhatikan kualitas gizi. Sia-sia. Hidup itu tentang apa? Tentang Tuhan. Hidup tentang Tuhan, saudara. Jangan melulu tentang pikirannya sendiri, melulu tentang persoalannya sendiri. Jadi tahu ya, cara kerja iblis. Yang pertama, iblis akan senantiasa menyodorkan jalan keluar secara instan. Jadi kalau engkau takut menghadapi cobaan, maunya cepat selesai, engkau berada dikendalikan iblis. Satu. Yang kedua, iblis itu menyediakan mujizat yang lebih enak. Contoh, hari Minggu, hari-hari di mana engkau harus sabat, hari di mana engkau harus saat teduh, engkau dibuat iblis kerja. Sibuk, terus-menerus dibuat sibuk. Agar supaya apa? Pikirannya tentang duit, pikirannya tentang uang. Engkau dibuat sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan termasuk sibuk ngurusin diri, stres, frustrasi terus-menerus, tiduran terus-menerus, nggak bergairah terus-menerus. Anda dikendalikan oleh iblis namanya. Termasuk Anda terus-menerus nonton film Korea berjam-jam, bahkan bisa setengah hari, seharian nonton film Korea terus-menerus. Engkau nggak bisa mengampuni orang, engkau nggak bisa melayani, engkau hilang gairah untuk melayani di gereja, engkau sedang dikendalikan sama iblis. Hati-hati. Berikutnya apa? Iblis katakan apa? Katanya ada Mazmur 91 di ayat yang ke-6. Iblis berusaha untuk apa? Mengaborsi firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari berusaha dihancurkan oleh iblis. Supaya apa? Kita tidak percaya. Makanya kalau firman Tuhan tidak kau perkatakan sampai telingamu mendengar, engkau akan dikuasai oleh iblis. Hati-hati saudara. Lalu berikutnya, iblis akan menawarkan engkau dengan berbagai macam kemudahan. Nggak apa-apa pakai kartu kredit sesekali, nggak apa-apa. Iblis berkuasa atas itu. Iblis berkuasa atas apa? Orang lain. Dikit-dikit cari bantuan orang, dikit-dikit minta bantuan orang, takut sedikit bantuan orang, punya masalah dikit bantuan orang. Terus cari orang terus, mengandalkan orang terus. Iblis berkuasa atas orang itu. Hati-hati. Bahkan waktu kita mendengar cerita orang bahwa udahlah, dia bukan pasanganmu kok, bercerai saja. Iblis berkuasa atas orang itu. Kalau kita sendiri tidak bisa kendalikan, maka kita pun akan terseret sama kuasa iblis. Jadi tahu ya, cara kerja iblis. Saya mau bersaksi saudara, baru aja terjadi. Jadi
saya ini kan lagi di rumah orang tua. Dari Jakarta saya sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa bawa minyak urapan, langsung diurapi itu rumah. Karena saya lelah, saya itu lupa untuk mengurapi, dan saya agak bukan menyepelekan sih, maksudnya ya besok-besok aja lah Tuhan gitu. Karena saya merasa saya ini seorang hamba Tuhan, udahlah pasti juga aman-aman aja gitu. Dan rupanya tadi malam saudara ya, begitu ada serangan, wah, serangannya luar biasa dahsyat banget. Dan Tuhan memperlihatkan saya lewat mimpi itu. Ya, saya nggak bisa cerita secara detail saudara. Tapi intinya adalah serangan itu luar biasa dahsyat banget. Lalu kemudian tadi pagi, saya begitu bangun, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya pagi hari ini akan terus mengurapi rumah. Saya urapi rumah saudara ya, dari lantai bawah sampai lantai atas. Saya urapi gitu. Lalu saya nyembah, saya ambil gitar gitu ya, saya nyembah gitu. Saya tiup shofar gitu. Saya tiup shofar terus kayak gitu ya. Hadirat Tuhan turun. Wow. Enak sekali. Iblis itu akan intimidasi kita. Waktu kita apa? Tidak berdaya. Waktu kita apa? Menganggap diri kuat. Karena berpikir bahwa saya seorang hamba Tuhan, pasti penyertaan Tuhan dahsyat. Tapi saya tidak berjaga-jaga. Nah itu pentingnya saudara. Begitu Tuhan kasih lihat di mimpi itu, langsung kerjakan saat itu juga. Jangan tunggu nanti-nanti. Langsung saat itu juga kerjakan. Saya nyembah Tuhan, bawa minyak urapan dari lantai atas sampai ke bawah. Semua, wah rumahnya gede banget saudara. Saya sampai jalan, turun kayak gitu ya, nginteri rumah kayak gitu. Pakai minyak urapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Wah, saya urapi saudara. Ada kuasa dalam darahnya. Tuh, urapi. Lalu tiup shofar. Wah, atmosfer surga turun, membawa keteduhan. Udah. Itulah cara kerja iblis. Jadi kalau iblis sudah mulai intimidasi, mulai serang, kita punya kuasa untuk melakukan serangan balik. Kalau kita fondasi kekristenan kita kokoh, kita nggak perlu bantuan orang. Telepon, aduh minta tolong dong, rumah saya begini. Nggak usah. Anda dan saya diberikan kuasa yang sama. Kita berdua. Kita ini kan sama-sama manusia toh, makan nasi, minum air putih juga. Kuasanya juga sama yang diberikan. Makanya yang membedakan apa? Fondasi kekristenannya ayo kokoh mana? Lebih kokoh itu kalau apa? Melakukan doa pujian penyembahan tiap hari. Ya, lakukan itu saudara. Itu loh yang membuat kita mampu mengendalikan kuasa iblis. Wah, iblis berusaha menguasai rumah kami saudara. Iblis berusaha menguasai pikiran saya. Lawan. Ini contohnya kayak Yesus. Nyala kok iblis. Sama, saya pun juga lakukan. Dalam nama Yesus, segala bentuk sihir, segala bentuk tenung, segala bentuk serangan apapun, berupa jimat apapun, berupa serangan apapun, dalam nama Tuhan Yesus, segala roh asing aku perintahkan kau keluar atas rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus itu yang memampukan untuk membawa keluar atas tempat di mana kita berada. Kita berada harus ada damai sejahtera. Dimanapun kita berada harus ada sukacita, harus ada ketenangan, harus ada damai sejahtera. Makanya kita harus berlimpah sama kasih Tuhan. Kita harus berlimpah dengan hadirat Tuhan. Amin. Ya, selesai saudara. Penuhi rumah kita dengan hadirat Tuhan. Penuhi rumah kita dengan kuasa darah Yesus. Amin. Ya, ayo kita doa sama-sama. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Come on. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan, kami lepaskan shalom Tuhan turun di rumah kami masing-masing. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mengubahkan atmosfer rumah kami teduh seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di rumah kami, di kediaman kami, seperti di sorga. Kuasa darah Yesus menguasai kami pagi hari ini ya Tuhan. Setiap daripada kami yang diintimidasi oleh iblis, segala kami Tuhan yang dibuat oleh iblis tunduk, sekarang pagi hari ini kami katakan, enyalah engkau iblis. Enyalah engkau iblis dari segala pikiran, dari segala hati, dari segala intimidasi dalam bentuk apapun. Aku perintahkan engkau keluar atas pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan engkau tidak punya kuasa apapun untuk mengendalikan hidup kami. Silakan engkau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pagari kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Keluarga kami, semua yang bertalian darah dengan kami, harta benda kami, binatang peliharaan kami, aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kuasai kami, penuhi kami ya Tuhan. Yes God, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh asing, segala roh apapun yang bukan berasal daripada Roh Kudus, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Shekera Bakana ya Raba. Goreba Sekera Bakara Raba ya Shanda Karala Raba. Darah Yesus menguasai kami. Darah Yesus memerdekakan kami. Yes Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Ada kemenangan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang sedang sakit, saudara, angkat tanganmu. Anda yang lagi sakit, coba angkat tanganmu. Koraba sekera mata kana ya raba. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang lagi sakit ini ya Tuhan. Mereka sedang mengangkat tanganmu. Mereka sedang mengangkat tangan mereka ya Tuhan. Kuasa kesembuhan Allah turun. Kuasa kesembuhan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, memerdekakan setiap jiwa mereka, memerdekakan setiap hati mereka. Oh, segala stres, segala roh frustrasi, aku mengikat engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, kesembuhan sedang dilepaskan. Yes, kemerdekaan dilepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Meteraikan kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami ya Tuhan, masuk 91 akan ada bersama-sama dengan kami. Penjagaan Tuhan ada bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati semua pekerjaan bisnis usahamu, diberkati semua yang bertalian darah denganmu, diberkati apa yang sedang kau kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah terima kesembuhan, kami sudah terima pengurapan, kami sudah terima kemerdekaan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Selesai saudara, tetap bersuka cita di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Anda yang lagi mau berlibur, bawa minyak urapan ya. Ayo mulai praktek, memberkati tempat-tempat baru, memberkati keluarga-keluarganya, bawa minyak urapan. Berkati ya, Anda harus membawa keselamatan buat setiap keluarga-keluarga. Selamat beraktivitas, selamat libur panjang. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.